Kita intip. Alhamdulillah TV-nya sudah ada penampakan sob. Alhamdulillahirobbilalamin, terselesaikan ya. Ternyata tidak nyalanya standby bukan kerusakan power supply. Power supply tadi tidak wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LCD, LED, plasma dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milih rezeki. Amin. Oke, pada video kali ini saya ada sebuah kerjaan TV LED TCL. Ini modelnya yaitu berapa ini? Model R40D 3000B. Ini 40 inci ya. Jadi laporan yang punya TV ini kemasukan air ya. Kemasukan air katanya dan mati total. Tadi sudah saya coba colokan stekernya ya. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu indikator tidak ada menyala ya. Oke, langsung saja untuk mengetahui kerusakannya, mari kita bongkar. Mudah-mudahan masih bisa terselesaikan tanpa harus ganti satu set mainboardnya atau power supply-nya. Lanjut. Oke, benar TV-nya masih baru katanya. Ini masih tersegel ya. Nah, kita buka dulu casing-casingnya. Nah, oke, ini dia untuk dalamannya. Ternyata untuk TCL model ini menggunakan satu buah modul ya. Power supply sama mainboard sudah menyatu. Ini akan saya buka dulu. Ini dia untuk panelnya menggunakan panel Innolux ya. Ya, panel Innolux. Ini untuk mainboardnya. Untuk kerusakan seperti ini yaitu mati total, nanti akan saya periksa di bagian blok power supply ini ya. Oke, nanti saya ukur-ukur dulu. Oke, mari kita ukur-ukur lagi. Nah, ini sudah saya colokan. Saya akan ukur tegangan di out sekundernya di sini. Di dioda ini untuk 12 voltnya. Nah, ini untuk 12 voltnya ada ya keluar. Untuk lampu backlight pun ada keluar ya. Berarti power supply ini tidak rusak sob. Untuk power supply tidak rusak. Dugaan saya salah. Entah apanya ini yang bikin TV ini tidak menyala standby. Oke, lanjut saya periksa lagi. Untuk out sekunder 12 volt yang buat ke mainboard maupun ke lampu backlight di sini ada semua ya. 57 volt untuk suplai lampu backlight. 12 volt di sini ada. Tetapi untuk lampu indikatornya tidak menyala. Dan saya ukur di sini di IC step down ini di lilitan biasanya sekitar 5 volt dan di sini tidak ada. Untuk 5 volt tidak ada di sini. Dan untuk EPRAM di sini 1,2 volt biasanya. Untuk IC zoom dia ada tegangan 1,2 volt di saat standby. Dan di sini pun tidak ada ya. Untuk 3,3 volt di pin 8 IC memory di sini. IC SPI flash-nya ternyata tidak ada juga. Karena memang pusatnya 5 volt di sini tidak ada. Nah, untuk IC ini tidak panas, berarti bukan ngesot ya. Mungkin untuk IC step down ini ada kerusakan nih. Step down 5 volt itu di bodinya tertulis berapa itu? 5201 ya. Oke, saya carikan dulu untuk pengganti IC ini nih. IC step down ya. Saya coba ganti dulu. Oke, untuk IC ini step down ya. Yang di sini tadi ini sudah saya buka. Ini nomornya tadi berapa ya? Tidak begitu terlihat. Nanti akan saya tulis aja untuk serinya mungkin. Nah, di sini saya akan mencari cabutan mungkin. Kalau cari baru agak susah. Ini saya ada sebuah mainboard Polytron. Nah, ini di sini sepertinya ini berfungsi untuk step down 5 volt juga. Nanti akan saya coba lihat-lihat datanya apakah sama atau tidak ya. Saya cabut dulu IC-nya. Oke, untuk IC step down pengganti sudah saya pasang ya. Tadi untuk nomornya saya lihat beda ya. Yang cabutan dari mainboard Polytron. Kalau yang aslinya ini, nih yang ini
Ini aslinya tertulis di bodinya 3201. Tadi yang cabutan dari mainboard Polytron, ini tulisannya IADJH ya di bodinya di sininya. Kalau yang ini aslinya 3201 ada tulisan di sini. Tapi saya coba aja tadi karena ngelihat pin outnya hampir sama ya. Oke, nanti tinggal saya coba nyalakan lagi. Oke, ini coba saya ukur ya. Sudah saya nyalakan apakah ada tegangan 5 volt di sini. Ternyata masih nggak ada, sob. Nggak ada. Belum keluar tegangan 5 voltnya. Ini kalau disentuh kok panas IC-nya ya. Apa beda ya? Oke, nanti saya cari lagi. Persamaannya saya cari lagi, ini tidak cocok mungkin. Terlihat tuh 3201 nomor serinya. Ya, terlihat. Nunggu dingin akan saya tes kembali. Oke, tadi sudah saya coba ya dengan IC yang sama, tetapi tetap tadi tegangannya tidak mau keluar atau sepertinya agak ngedrop gitu. Saya curiga ada bagian yang short ya. Tadi IC-nya dibiarkan saja. Terus saya coba tadi menembak tegangan memakai baterai ini. Ini baterai 4 volt. Jadi untuk minnya saya konekkan ke body, dan untuk plusnya tadi saya tembak ke sini, ke bagian ini. Dan di sini tadi ada yang ngebul ya sob ya. Nah, di sini tadi ada yang keluar asap. IC ini ternyata nih IC DC step down 1,3 volt kalau nggak salah. Untuk di sisi EPRAM ini IC-nya 5 kaki biasanya. Berarti dia disuplai 5 volt. Karena IC-nya rusak, jadi 5 volt dari sini ngedrop ya. Dan bisa ketahuan nge-short tadi setelah saya tembak memakai baterai ini. Memakai baterai 4 volt ya. Oke, sekarang akan saya coba ganti IC ini. Mudah-mudahan untuk IC ini tidak rusak ya. Lanjut. Akan saya coba ukur dulu ya setelah IC ini pecah. IC-nya ini sudah pecah, sudah tidak kebul lagi. Apakah sekarang tegangannya keluar di sini? Oke, saya ukur lagi. Nah, di sini sudah keluar ya 5,2 volt. Berarti untuk IC di sini sudah oke. Mungkin yang lama pun tidak rusak. Kenapa ngedrop? Karena IC yang di sini ini pun disuplai 5 volt dan diturunkan menjadi 1,3 atau 1,2 ya. Ini penyebabnya ternyata. Nah, ini 5 voltnya sudah nyampe ke sini. Sudah nyampe ke IC ini, ke inputnya. Oke, lanjut saya ganti IC ininya. Oke, untuk IC step down 5 volt ke 1,2 volt sudah saya ganti. Ini biasanya banyak ya di mainboard yang menggunakan IC semacam SUM ya, Polytron biasanya memakai. Mainboard Cina pun memakai IC ini. Ini sekarang saya ukur kembali untuk tegangan di step down 5 voltnya dulu. Di sini. Bentar. Testernya tidur. Oke, 5,2. Kemudian di sini 5,2, kemudian di sini di step down yang ini yang tadi hangus sudah saya ganti. Ini terukur 1,1 ya. Agak drop ini 1,1. Tapi mudah-mudahan aja bisa menyala. Nanti akan saya nyalakan dulu. Ini untuk sensornya susah soalnya tidak terpasang. Nanti saya pasang dulu sensornya. Oke, ternyata untuk lampu standby-nya di sini sudah menyala ya. Warnanya putih ini. Untuk lampu standby-nya warnanya putih. Coba saya pijit sini tombol power ya ini ya. Nah, setar sepertinya sob. Sepertinya setar. Lampu backlightnya sepertinya menyala tuh. Coba kita lihat dulu penampakannya. Oke, tadi tegangan sudah ada semua ya. Tinggal ini sudah menyala, lampu backlight sudah terlihat. Coba kita intip. Alhamdulillah. Alhamdulillah TV-nya sudah ada penampakan sob. Alhamdulillahirrabbilalamin, terselesaikan ya. Ternyata tidak nyalanya standby bukan kerusakan power supply. Power supply tadi tidak rusak, melainkan yang rusak yaitu IC ini ya, DC step down dari 5 volt ke 1,2. Tadi saya mengira DC step down yang ini 12 volt ke 5 volt. Ternyata sudah 2 kali ganti, belum ada perubahan. Ternyata ini outnya tertahan di sini ya, di IC ini. Alhamdulillah terselesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk tutorial kali ini. Mungkin saya akhiri sampai di sini.
Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.